Nadia Pratiwi berdiri tegak di depan meja panjang ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Group, jantungnya berdegup kencang. Kamu harus mundur, Nadia. Pernikahan sesama jenismu dengan Lestari Rahman telah merusak citra perusahaan kami di mata investor konservatif, kata Pak Budi, Ketua Dewan, dengan suara datar tapi menusuk. Di sampingnya, beberapa anggota Dewan mengangguk setuju, mata mereka menghindari kontak langsung denganku. Hanya dalam hitungan menit, karir yang aku bangun selama 15 tahun di perusahaan ini hancur karena satu rahasia yang selama ini aku jaga mati-matian. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari segalanya. Aku menatap Lestari yang duduk di kursi belakang sebagai sekretaris eksekutif, wajahnya pucat tapi mata kita bertemu sejenak, penuh pengertian yang tak terucap. Aku tidak akan menangis di sini. Aku akan melawan dengan cara yang mereka tidak duga. Ruangan itu terasa semakin sempit dengan aroma kopi pahit dan kertas kontrak yang berserakan. Pak Budi mendorong dokumen pengunduran diri ke arahku. Ini demi kebaikan perusahaan, Nadia. Saham kita sudah turun 2% sejak rumor itu beredar di kalangan pemegang saham. Aku membaca cepat paragraf-paragraf itu, kata-kata seperti dinilai moral dan citra keluarga Indonesia menyakitkan seperti pisau. 15 tahun aku naik dari manajer junior menjadi anggota dewan termuda, membawa proyek properti di Jakarta yang membuat perusahaan ini jadi raksasa. Semua karena ambisiku yang tak pernah padam. Tapi sekarang, karena aku memilih mencintai Lestari, semuanya lenyap. Aku ingat pertama kali bertemu Lestari di kampus Universitas Indonesia tahun 2012. Dia mahasiswi hukum yang pintar, aku jurusan bisnis. Kami berteman dulu, lalu suatu malam di perpustakaan, tangan kami bersentuhan saat mengambil buku yang sama. Dari situ, semuanya berubah. Kami sembunyikan semuanya, bahkan dari keluarga kami sendiri. Pernikahan kami di Singapura 2 tahun lalu hanya dihadiri 2 saksi asing. Kami kembali ke Jakarta sebagai teman dekat. Lestari bekerja di bawahku, membantu aku naik pangkat sambil kami saling melindungi. Tapi ambisiku membuatku lupa bahwa di Indonesia, rahasia seperti ini bisa membunuh karir dalam sekejap. Aku tanda tangani dokumen itu dengan tangan mantap. Baiklah, Pak. Saya mundur. Tapi ingat, ini bukan akhir. Pak Budi tersenyum tipis, seolah menang. Aku keluar ruangan tanpa menoleh, tapi di koridor, Lestari menyusulku. Nadia, makan aku, bisiknya pelan. Aku pegang tangannya sebentar di tempat tersembunyi. Kita akan bangkit lagi, Tari. Bersama. Malam itu di apartemen kami di Sudirman, kami duduk berdua di balkon, memandang lampu Jakarta. Aku tahu besok berita akan meledak. Tapi aku belum tahu bahwa pengunduran diriku justru akan membuka pintu yang lebih besar. Aku belum tahu bahwa pengkhianatan akan datang dari orang yang paling dekat denganku. Keesokan paginya, headline media online sudah penuh dengan namaku. Nadia Pratiwi mundur dari Dewan Direksi Nusantara Group karena isu pernikahan sesama jenis. Ponselku tak berhenti berdering. Keluargaku di Surabaya menelepon, ibuku menangis, ayahku marah. Kamu hancurkan nama baik keluarga, Nad. Aku diam saja. Lestari memasak sarapan sederhana, tapi kami berdua tahu hari ini adalah hari pertama dari perang baru. Di kantor, posisiku langsung digantikan oleh Andi Susanto, sainganku selama bertahun-tahun. Dia yang selalu iri karena aku lebih cepat naik. Aku yakin dia yang membocorkan rahasia kami ke Dewan. Aku memutuskan untuk tidak diam. Aku hubungi pengacara lamaku, Pak Hadi. Saya ingin balik, Pak. Bukan hanya kembali ke kursi, tapi membersihkan nama. Pak Hadi menggeleng. Sulit, Bu Nadia. Undang-undang di sini masih konservatif.
Tapi kalau Anda punya bukti korupsi di dalam perusahaan, itu bisa jadi senjata. Aku tersenyum tipis. Selama ini, aku tahu Andi menerima suap dari kontraktor proyek apartemen di Bekasi. Dokumen-dokumen itu kusimpan di cloud pribadi. Tapi mengungkapnya berarti mengorbankan Lestari juga, karena nama kami akan semakin terpapar. Malam itu, Lestari memelukku erat. Jangan pikirkan aku dulu, Nad. Kamu punya mimpi besar. Aku dukung apapun keputusanmu. Kata-katanya manis, tapi aku tahu ada sedikit ketakutan di matanya. Pagi berikutnya, aku datang ke kantor sebagai demantan. Aku minta izin bertemu Pak Budi lagi. Saya ingin kesempatan bicara di depan rapat pemegang saham minggu depan. Pak Budi tertawa. Untuk apa? Kamu sudah keluar. Tapi aku punya kartu as. Aku tunjukkan bukti transfer uang ke rekening Andi. Kalau tidak, saya akan bocorkan ke media. Dia pucat. Akhirnya, dia setuju. Di rumah, aku cerita pada Lestari. Dia diam lama. Kamu yakin, Nad? Kalau semua terbuka, kita tidak bisa sembunyi lagi. Aku peluk dia. Aku lelah sembunyi, Tari. Kita layak hidup bebas. Tapi dalam hati aku ragu. Ambisiku ingin kembali ke puncak, tapi cintaku pada Lestari membuatku takut kehilangan dia. Hari-hari berikutnya penuh pertemuan rahasia. Aku rekrut beberapa karyawan lama yang masih setia. Mereka beri aku data lebih banyak tentang penyelewengan Andi. Lestari membantu menganalisis dokumen malam-malam. Kami jarang tidur, tapi setiap pagi, dia buat kopi untukku dan cium keningku. Kamu kuat, Nad. Kita kuat. Tapi aku lihat, mata Lestari semakin lelah. Dia mulai dapat ancaman anonim di ponselnya. Berhenti atau kami bocorkan oto kalian. Aku marah, tapi Lestari tenang. Ini harga yang harus kita bayar. Aku mulai sadar, setiap langkah maju membawa luka baru yang tak bisa disembuhkan. Rapat pemegang saham akhirnya tiba. Aula besar di gedung pusat Nusantara penuh dengan investor dari dalam dan luar negeri. Aku berdiri di podium, mikrofon di tangan. Pak Budi duduk di barisan depan, wajahnya tegang. Andi di sampingnya, tersenyum sombong. Terima kasih atas kesempatan ini, kataku tenang. Saya mundur karena alasan pribadi yang sebenarnya tidak merusak perusahaan. Tapi ada yang lebih berbahaya di sini. Aku proyeksikan slide bukti transfer suap. Ruangan gempar. Andi berdiri marah. Ini fitnah. Aku lanjutkan. Saya juga ingin jujur tentang diri saya. Ya, saya menikah dengan wanita. Namanya Lestari Rahman. Dan itu bukan alasan perusahaan jatuh. Malah kejujuran ini bisa membawa kita maju. Suasana hening sejenak. Lalu ada tepuk tangan dari beberapa pemegang saham muda. Pak Budi buru-buru ambil alih mikrofon. Kita bahas ini secara internal. Tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu berita menyebar luas. Saham Nusantara turun lagi 2% di awal, tapi anehnya, investor asing mulai masuk. Mereka bilang perusahaan ini transparan dan modern. Lestari menonton berita bersamaku. Kamu berani sekali, Nad. Aku peluk dia. Untuk kita berdua. Tapi pagi berikutnya, bencana datang. Keluarga Lestari di Yogyakarta memutuskan hubungan dengannya. Ibunya kirim pesan, kamu sudah bukan anakku lagi. Lestari menangis di pelukanku. Aku rasakan, ambisiku telah membuatnya kehilangan segalanya. Aku putuskan untuk mundur lebih jauh. Aku tolak tawaran kembali ke Dewan. Saya ingin posisi baru, tapi dengan syarat Lestari diangkat sebagai direktur hukum.
Pak Budi ragu, tapi tekanan media membuatnya setuju. Lestari terkejut saat aku cerita. Kenapa kamu korbankan posisimu lagi? Aku jawab, karena aku cinta kamu lebih dari kursi itu. Tapi dalam hati, aku tahu ini keputusan dingin. Dengan Lestari di posisi tinggi, aku bisa kendalikan perusahaan dari belakang. Ambisiku belum mati. Kami mulai hidup lebih terbuka. Kami jalan tangan bergandengan di mal, meski ada pandangan aneh. Tapi setiap malam, Lestari bertanya, apakah ini layak, Nad? Aku jawab ya, tapi raguku semakin besar. Saat itu, Andi mulai serang balik. Dia bocorkan foto lama kami ke media sosial. Komentar netizen membanjiri. Ada yang dukung, banyak yang hina. Saham naik lagi karena kontroversi, tapi reputasi kami hancur. Lestari hampir depresi. Aku harus buat keputusan sulit, biarkan dia mundur sementara atau terus bertahan. Aku pilih bertahan. Kita lawan bersama. Tapi pilihan itu membuat Lestari semakin jauh dariku. 6 bulan berlalu. Aku sekarang jadi konsultan independen untuk Nusantara, tapi pengaruhku masih besar. Lestari naik jadi direktur hukum, tapi dia jarang tersenyum lagi. Kami jarang bertemu karena jadwal padat. Suatu malam, dia pulang larut. Aku capek, Nad. Aku ingin kita berhenti sejenak. Aku kaget. Maksudmu pisah? Dia geleng. Bukan. Tapi mungkin kita perlu waktu sendiri. Aku sadar, ambisiku telah menjauhkan kami. Aku putuskan untuk mundur total dari perusahaan. Aku jual sahamku, dapat uang besar. Dengan uang itu, aku buka perusahaan konsultan sendiri, fokus pada bisnis perempuan. Lestari tetap di Nusantara. Tapi Andi tidak berhenti. Dia sebarkan rumor bahwa aku gunakan Lestari untuk naik pangkat. Lestari dipanggil dewan lagi. Kamu harus pilih, Lestari. Antara karir atau Nadia. Lestari cerita padaku malam itu, suaranya gemetar. Aku pilih kamu, Nad. Tapi aku juga takut kehilangan segalanya. Aku pegang tangannya. Kita pilih bersama. Keesokan harinya, Lestari umumkan mundur. Media heboh lagi. Saham Nusantara naik tajam karena berita keberanian kami. Investor bilang perusahaan sekarang terlihat progresi. Aku tak percaya. Pengunduran kami justru menguntungkan perusahaan. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta. Hidup lebih tenang, tapi luka masih ada. Keluargaku perlahan terima, tapi keluarga Lestari tetap tolak. Suatu hari, Lestari dapat tawaran kerja di perusahaan kompetitor. Ini kesempatan besar, Nad. Tapi aku harus pindah ke Surabaya. Aku diam lama. Ambisiku ingin dia tolak, tapi cintaku ingin dia bahagia. Pergilah, Tari. Aku dukung. Dia pergi. Bulan-bulan berikutnya, kami hanya ideocal. Jarak membuat kami semakin asing. Aku mulai ragu apakah semua pengorbanan ini benar. Setahun kemudian, aku kembali ke Jakarta untuk rapat besar. Saham Nusantara sudah naik 30% sejak skandal kami. Pak Budi sekarang minta aku kembali sebagai penasihat. Kamu yang bawa perubahan ini, Nadia. Aku tertawa getir. Ironi. Pengunduran diriku karena pernikahan sesama jenis justru membuat harga saham melonjak. Tapi aku tolak tawaran itu. Saya sudah punya jalan sendiri. Malam itu, Lestari datang ke Jakarta. Kami bertemu di kai kecil. Dia terlihat lebih bahagia, tapi ada jarak. Aku kangen kamu, Nad. Aku peluk dia. Aku juga. Kami bicara panjang. Dia cerita tentang pekerjaan baru, aku cerita tentang perusahaan kecilku.
Tapi kami tahu sesuatu telah berubah. Keesokan harinya, ada berita besar. Andi ditangkap karena korupsi besar-besaran. Bukti yang aku simpan dulu akhirnya dipakai polisi. Perusahaan bersih sekarang. Lestari telepon aku. Kamu yang lakukan ini? Aku jawab ya. Aku lakukan demi keadilan. Tapi sebenarnya aku lakukan untuk membuktikan bahwa ambisiku masih hidup. Lestari diam lama. Kamu selalu punya rencana, Nad. Tapi aku lelah jadi bagian dari rencana itu. Kata-katanya seperti pukulan. Aku sadar setiap kemenangan membawa kehilangan. Kami putuskan untuk coba lagi. Lestari pindah kembali ke Jakarta. Kami buka rumah bersama, hidup lebih terbuka. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Suatu malam kami duduk di balkon yang sama seperti dulu. Apakah kita masih sama, Tari? Tanyaku. Dia jawab, kita berubah, Nad. Tapi cinta kita masih ada. Aku ingin percaya. Tapi dalam hati, aku tahu pengkhianatan kecil demi ambisi telah merusak sesuatu yang tak bisa diperbaiki. 2 tahun kemudian, perusahaan konsultanku sudah besar. Lestari jadi partnerku. Kami kerja bersama, hidup bersama, tapi ada tembok tak terlihat. Investor sering datang memuji keberanian kami. Saham Nusantara terus naik, dan kadang aku tersenyum pahit saat baca berita. Pengunduran diriku dulu justru jadi katalisator kesuksesan mereka. Suatu hari, Pak Budi undang kami ke acara perusahaan. Tanpa kalian, kami tidak akan sebesar ini. Kami hadir, tangan bergandengan. Tapi di mobil pulang, Lestari bilang, aku bahagia, Nad. Tapi kadang aku tanya, apakah harga yang kita bayar terlalu mahal? Aku diam. Hidup kami sekarang stabil. Kami punya teman baru dari komunitas yang sama. Keluarga mulai terima pelan-pelan. Tapi setiap malam, saat aku lihat Lestari tidur, aku ingat semua keputusan dingin yang aku buat. Aku pilih ambisi, lalu pilih cinta, lalu campur aduk keduanya. Dan sekarang kami masih bersama, tapi dengan luka yang tak pernah sembuh total. Jakarta masih sama, gedung-gedung tinggi masih berdiri, tapi kami berdua sudah berbeda. Apakah benar bahwa ambisi selalu harus mengalahkan cinta sejati? Benar atau salah?